saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih bersungguh-sungguh, memuji dan menyembah Tuhan. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara sekalian, dalam ibadah minggu pun seringkali orang mengabaikan anak-anak. Mengapa? Anak-anak cuma bisa bikin ribut, bikin kacau di dalam gereja. Sebenarnya itu salah besar, saudara sekalian. Anak-anak harus dari kecil dibiasakan untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa sebelum berjauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus berkati kami dengan firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa ini. Tolong kami mengertinya Tuhan, sebagai orang tua yang masih punya anak-anak kecil. Sadarkan kami Tuhan, bila ada sesuatu pada anak kami yang nampaknya mengganggu kami kebaktian, maka kami mendoakannya Tuhan. Minta hamba Tuhan mendoakan mereka, supaya anak itu lepaskan dari kutuk yang membuat dia bisa mengganggu orang tuanya mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, berkati kami saat ini dengan firman-Mu, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini, memang berkenaan dengan anak-anak. Matius pasal 19 ayat 14. Matius pasal 19 ayat 14. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Amin. Saudara pemirsa, inilah yang saya masukkan tadi. Dan sebelum itu saya ingin menunjukkan latar belakang firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian. Pasal 19 ayat 1 sampai 12 berbicara tentang apa? Pernikahan. Ayat 13 sampai 15 bicara tentang anak-anak. Saudara sekalian, saya mengerti maksudnya? Orang menikah kemudian mempunyai anak-anak, dan seharusnya anak-anak itu diserahkan kepada Yesus, bukannya dihambat. Oleh sebab itu hari ini saya ingin menolong orang tua terutama dan hamba Tuhan di setiap gereja. Mari kita lebih peka lagi. Ada anak-anak yang memang dipakai oleh iblis.
Saya harus terus terang kepada saudara sekalian dengan kata-kata yang cukup keras. Mengapa? Ada anak-anak ketika bapaknya mau dengar firman Tuhan, ibunya mau dengar firman Tuhan, anak itu mulai mau ajak ke kamar mandi, ke WC, ada hauslah anak itu. Pokoknya orang tuanya tidak bisa baca Alkitab, tidak sempat dengar firman Tuhan. Kenapa dia sebelumnya tidak buat itu? Kenapa sesudah itu dia juga tenang? Itu berarti ada sesuatu yang datang dari keturunan di atas sana. Ya, mungkin kakek neneknya dukun. Mungkin ada keturunan yang pegang kuasa gelap di atas sana, sehingga turun kepada anak, sehingga ada roh perlawanan terhadap firman Tuhan. Nah, hal yang begini tolong lebih peka lagi. Hamba-hamba Tuhan juga begitu. Tumpangkan tangan pada anak itu, lepaskan dia dari kutuk. Nah, itu yang patut kita perhatikan. Yang kedua ialah di sini apa? Ayat sebelumnya mengatakan, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Itu tadi. Ya, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Kenapa? Anak-anak dianggap mengganggu aktivitas Yesus, mengganggu kegiatan pelayanan Yesus. Tetapi kemudian itu tadi firman Tuhan tadi mengatakan demikian. Ayat 15 kemudian apa? Ini luar biasa perhatian Yesus. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Apakah saudara-saudara sadar? Anak-anak kecil itu, anak bayi itu, nanti mereka lah yang menjadi penerus generasi kedua dari gereja Tuhan di dunia ini. Itu sebabnya mengapa kita harus punya mindset, orang tua harus punya mindset, punya pikiran yang mengatakan bahwa anak-anak kita ini akan meneruskan generasi berikutnya. Saya baca firman Tuhan itu saudara sekalian dari Mazmur 112. Mazmur 112 saudara sekalian. Mazmur 112 ayat 2. Nah, ayat 1 dulu. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Coba saudara bayangkan. Jadi mari kita belajar hari ini bahwa memang generasi penerus gereja itu siapa sih yang teruskan? Anak-anak kita. Untuk kami sekarang cucu-cucu kami. Dan mulai memang cucu kami salah satu yang sudah kelas 5 SD sekarang sudah bisa operasikan LCD. Luar biasa. Kami bangga dengan cucu seperti ini. Karena dialah yang nanti akan teruskan sesudah generasi bapaknya, kemudian generasi cuculah yang meneruskan. Oleh sebab itu mereka perlu diserahkan kepada Tuhan. Itulah bagi salah satu gereja kami, misalnya kami ada penyerahan anak. Kami tidak ada baptisan anak. Tetapi gereja yang lain, nah gereja Protestan pada umumnya itu ada baptisan anak atau bayi. Ya, saya tidak membicarakan tentang pola dan cara baptisan di sini. Tapi pokoknya anak-anak itu harus diserahkan kepada Yesus. Ayat yang ke-15. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Ia memberkati anak-anak. Ia memberkati, ia menyiapkan anak-anak untuk masa depan gerejanya. Apa yang sudah merupakan hasil dari dia mati di kayu salib, selamatkan orang tua, maka anak-anak pun harus dibawa kepada Tuhan Yesus. Bagi Bapak Ibu yang belum menyerahkan anaknya ya, kepada Tuhan Yesus, belum dibawa kepada Tuhan Yesus, baik yang dibaptis waktu kecil maupun yang diserahkan pada waktu bayi, mari sekarang dengar firman Tuhan ini. Engkau tidak cukup engkau sendiri yang mendoakan anak-anakmu. Harus ada upacara di gereja di mana anak-anakmu diberkati. Dan kalau kami misalnya ketika menyerahkan anak-anak kepada Tuhan, kami melepaskan anak itu juga dari kutuk, supaya jangan sampai nanti anak itu seperti saya katakan tadi mengganggu ketika orang tua. Memang nyata sekali
setiap hari Minggu anak ini mengganggu orang tua yang beribadah kepada Tuhan. Bawalah kepada hamba Tuhan, tumpangkan tangan padanya, lepaskan dari kutuk. Percayalah saudara sekalian, dia akan berubah menjadi anak yang baik, dan setidak-tidaknya dia tidak mau pergi ke belakang atau buang air kecil ketika dia mulai dengar firman Tuhan. Kami sudah membuktikannya. Saya sudah melayani puluhan tahun, melihat kenyataan-kenyataan seperti ini. Jadi mari kita hari ini menghargai anak-anak sebagai generasi penerus, dan menghargai apa kata Tuhan Yesus di sini, bahwa anak-anak ini harus diselamatkan, harus diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan ini. Kami sungguh-sungguh percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau berkuasa untuk menyelamatkan anak-anak kami, sekarang generasi hamba, cucu-cucu kami Tuhan, supaya mereka siap menjadi generasi penerus pada tahapan berikutnya nanti, bagi gereja Tuhan, bagi gereja kami masing-masing. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk, bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.